wajah saya tuh sakit semua dan mata saya juga sakit, ini masih cukup berair, makanya saya pakai kacamata. Maafkan teman-teman. Saya pikir, aduh Tuhan, saya bisa nggak sharing firman malam hari ini gitu. Tapi seperti tadi lagu yang dibawakan dari Mazmur 50 ayat 15 ya, Tuhan itu memberi kekuatan. Even mungkin Tuhan tidak langsung memberikan kesembuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Artinya dia tidak langsung, ketika tadi saya ke dokter, ke Bali Mandara, tidak langsung diberikan kesembuhan, tapi melalui dokter ya, secara perlahan, walaupun masih sangat perih dan air mata tetap keluar. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Yang kita belajar bersama pada malam hari ini dari firman Tuhan. Semoga teman-teman bersemangat selalu ya mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, saya undang sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam setiap kesesakan kami. Tuhan, kami tahu kami akan mengadu kepada siapa, yaitu Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami Tuhan, dan berkuasa melalui firman yang kami dengarkan. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh senantiasa mendapat kuasa atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati Tuhan, teman-teman semua yang hadir di sini, kami belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tutup bungkus kami dengan kebenaran Roh Kudus-Mu dan kebenaran yang datang daripada firman yang kami baca pada hari ini, dan itu berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, sebenarnya firman pada malam hari ini judulnya adalah Jesus Encounter with the Nobleman. Jadi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya ya, Yesus bertemu pegawai istana, begitu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini sebenarnya saya yakin dan percaya bukan hanya hari ini teman-teman pernah mendengarkan bagian ini, tapi saya yakin sudah pernah mendengarkan, paling tidak sekali ya, karena ini adalah nats yang sangat, atau ayat satu pasal di dalam Yohanes yang sangat sering kita dengarkan ya. Nanti kita akan belajar bersama siapa sebenarnya dan apa yang Yesus kerjakan. Saya tertarik sekali ketika saya mendengarkan dan membaca bagian ini, saya diberkati sekali, dan semoga Roh Kudus Tuhan bisa memberkati kita bersama-sama sehingga teman-teman bisa paham apa yang ingin diperkatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Baik, teman-teman, saya undang untuk buka Alkitabnya, walaupun mungkin memang di sini saya tetap di slide ini saya tetap cantumkan, tapi teman-teman buka supaya sekiranya mungkin saya ada kesalahan dan sebagainya, teman-teman bisa mengoreksi ya. Baik. Kalau ditanya siapa ini nobleman ini ya, siapakah ini pegawai istana? Di dalam Alkitab kita tidak mendapatkan siapa dia sebenarnya, hanya diceritakan bahwa dia adalah seorang pegawai istana. Dan pada zaman itu, ini zaman Yesus, kita tahu bahwa Romawi berkuasa ya, dan kemungkinan ya ini melalui para scholars ya atau Bible commentary menuliskan bahwa memang kemungkinan bahwa dia dari apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes, dia adalah orang yang berkuasa, yang mempunyai kedudukan di pemerintahan pada saat itu ya. Tapi coba kita dengarkan karena memang bukan pusatnya di situ ya, tapi itu adalah salah satu backgroundnya apa yang terjadi. Baik teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari Yohanes 4 ayat 43 dan 45. Judulnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu Kembali ke Galilea. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kira-kira kalau saya tanya, apa yang pertama terjadi di Galilea? Adakah sesuatu yang terjadi di Galilea? Kalau kita baca Yohanes, kitab Yohanes ini, dari ayat yang pertama sampai terakhir itu semua menceritakan tentang Yesus membuat mukjizat. Kira-kira kalau saya tanya kepada teman-teman, apa yang terjadi di Galilea? Atau masih teman-teman ingat nggak ya? Nggak ya? Anggur. Oh ya, good, yes. Anggur ya.
Jadi ini adalah pertama sekali Tuhan Yesus membuat mukjizat atas permintaan ibunya Maria. Ya, kita sama-sama terima kasih Bro Johan. Kita baca di ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Pertanyaannya, sana itu dari mana? Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 4, ini perjalanan Yesus, yaitu dia, ini hari Rabu yang lalu, itu Sister Sil yang bawakan, bahwa Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Jadi di Samaria, Yesus tinggal 2 hari. Lalu dia harus berjalan, karena dia, kalau mau dia ke Galilea, dia harus melewati Samaria. Jadi dia have no option ya. Tidak ada pilihan lain, harus get through ini Samaria. Dan dia harus ke Galilea. Di Galilea, Yesus pertama sekali membuat mukjizat ya. Dan banyak orang yang pada waktu itu merasakan mukjizat yang pertama. Di ayat yang 44 dikatakan, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ini lucu ya, teman-teman. Perhatikan gak gap di antara ayat ini 43. Kenapa Yesus tiba-tiba berkata seperti ini ya? Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Galilea ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah sudah dekat dengan ini adalah tanah kelahiran Yesus sendiri. Dan di sini kalau kita baca di ayat yang pertama, teman-teman kalau balik lagi di Yohanes yang pertama, di situ Yesus banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus, ya. Karena apa? Karena ke miracles yang Tuhan kasih, Yesus kasih, yaitu dari air menjadi anggur. Ini banyak sekali, walaupun Yesus sebenarnya tidak memborbardir bagian ini, tapi dari mulut ke mulut orang jadi percaya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan kembali di ayat-ayat ini, mereka ini percaya bukan karena firman yang diberitakan oleh Yesus, tapi karena mereka ini percaya karena sign and miracles. Jadi karena ada tanda dan ada mujizat. Jadi itu mereka kayak wah gitu ya. Teman-teman pernah nggak di gereja ada orang bersaksi mereka sembuh dari penyakit kronis, terus mereka bersaksi gitu ya, dan kita saya nggak punya pengalaman rohani yang seperti itu gitu ya, dan kita kayak merasa bahwa orang itu menjadi diberkati, kita kayak kurang diberkati begitu. Saya pernah seperti itu. Jadi kita itu kadang amazed, bukan kita itu percaya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada mukjizat yang terjadi gitu ya. Jadi kayak memuaskan wonder kita sebagai manusia, kayak memuaskan rasa keingintahuan kita, itu yang terjadi. Dan itu Yesus tahu itu, Yesus tahu sekali, makanya dia mengatakan kalimat ini ya. Dia tidak dihormati di negerinya sendiri karena orang-orang di situ berasa ini siapa ini, Yesus itu anaknya si Yusuf tukang. Jadi kayak mereka merasa bahwa Yesus ini tidak apa-apa, tapi mereka juga senang dengan sains dan mukjizat yang dilakukan, sehingga ini menjadi satu kontradiksi ya. Mereka percaya akan apa yang dilakukan, tapi mereka seolah-olah tidak percaya akan firman yang diberikan oleh Yesus. Gitu ya. Jadi ini kontradiksi yang kita lihat. Di ayat yang 45, teman-teman, boleh saya minta Bro Hanafi bacakan ayat yang 45, Bro? Ayat 45, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Baik. Jadi banyak orang-orang di Galilea ini yang mereka ini percaya. Ya, saya highlight di ayat yang 45. Mereka ini menyambut dia. Kenapa menyambut? Karena mereka itu kalau kita baca kembali di ayat kita nggak punya waktu banyak. Kata menyambut di sini, ini bukan berarti kayak menyambut kayak di pesta gitu terus ada asernya gitu ya, bukan. Tapi menyambut di sini mereka kayak kepengen melihat kembali, wah mukjizat apa nih yang Yesus mau lakukan gitu ya. Dan mereka ini kayak menanti-nantikan bagian itu. Karena mereka sudah pernah melihat pekerjaan apa yang dilakukan gitu. Teman-teman pernah nggak pergi ke akrobat ya?
atau sulap begitu ya. Kalau kita lihat dibikin sulap yang pertama, kita menantikan sulap yang kedua, apa nih yang mau dibikin ya. Kayak kita kepengen lagi rasa wonder kita, kepuasan kita. Itu yang dirasakan oleh orang-orang Galilea. Tetapi makanya saya garis bawahi itu di sini, dikerjakan di Yerusalem pada pesta itu. Jadi mereka mendasarkan kepercayaan atau dalam tanda kutip ya, iman mereka pada waktu itu atas dasar mukjizat, bukan atas dasar firman yang diberitakan oleh Yesus. Ya, baik. Ini saya coba lihat teman-teman. Jadi saya tidak ada teman-teman lihat aja sekilas ya. Jadi ini Samaria di sini di bagian ini. Jadi Yesus ini kan dia di sini dengan perempuan Samaria ya. Jadi dia jalan, sekarang dia di Galilea di sini. Nah, kita akan melihat orang nobleman ini adalah datang dari Kapernaum. Jadi kalau dari Galilea ke Kapernaum itu 6,4 km. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh pada hari itu. Karena sebenarnya tempat ini tidak begitu jauh. Tapi tempat ini, kalau teman-teman baca kembali, tempat ini adalah tempat yang cukup berbahaya. Karena tempat ini adalah tempat biasanya para saudagar kaya berlewat. Jadi banyak sekali di sini penjahat-penjahat yang menyergap untuk mencuri begitu ya. Jadi orang takut sekali melakukan perjalanan pada malam hari di bagian ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi nobleman ini berasal, atau pegawai istana ini berasal dari Kapernaum, dan dia datang jauh-jauh ke Galilea untuk mendapatkan Tuhan Yesus ya. Jadi dari Samaria dia stay 2 days in Samaria, lalu dia berangkat ke Galilea, dan orang Kapernaum ini, nobleman ini datang ke Galilea, dan disinilah Yesus. Sekarang kita ada di Galilea ya. Next. Nah, teman-teman, saya mau highlight sedikit di ayat yang ke-45. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Mereka merasakan mukjizat ini, tetapi mereka tidak percaya. Orang-orang ini, orang-orang Galilea ini tidak percaya, ya. Kenapa dikatakan tidak percaya? Karena memang mereka hanya menginginkan bagian dari sign dan miracles. Itu yang mereka kerjakan, yang mereka harapkan dan ekspektasi dari Tuhan Yesus. Kita akan lihat bagian ini nanti untuk selanjutnya. Ya. Mengapa orang Galilea percaya, atau slash di sini saya bilang menyambut Yesus, karena ada miracles yang pertama. Tetapi kita lihat nanti di pembicaraan Yesus dengan nobleman pegawai istana, kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu menghardik orang-orang di Galilea ini, karena mereka ini sebenarnya mendasarkan iman mereka bukan kepada firman, tetapi hanya kepada miracles. Baik, kenapa teman-teman saya selalu garis bawahi bagian itu, karena itulah yang paling penting ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama kembali. Baik, kita lanjutkan. Boleh Bro Johan baca ayat 46, Bro? Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Oke, baik. Teman-teman, kira-kira teman-teman tanda tanya nggak? Kenapa Yohanes menuliskan bagian ini di sini? Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Kenapa dia menuliskan bagian ini? Ini adalah mukjizat yang pertama. Dan kita tahu penyembuhan anak dari si pegawai istana ini adalah mukjizat yang kedua yang Tuhan lakukan. Mukjizat yang pertama, Yesus lakukan atas permintaan seorang ibu, yaitu ibunya sendiri. Dan mukjizat yang kedua yang dilakukan oleh pegawai, dia lakukan ke anak pegawai istana ini diminta oleh seorang ayah. Ya. Jadi ada dua orang nih. Yang pertama diminta oleh seorang ibu, dan yang kedua diminta oleh seorang ayah. Ya, ada hubungannya kenapa
bagian ini nanti kita akan highlight. Jadi ini kontras. Kenapa Yohanes mengatakan ini, menyebutkan bagian ini di awal ya. Tapi kita akan highlight di bagian ini. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit ya. Alkitab tidak menuliskan sedang sakit apa, tapi yang kita tahu pasti parah. Kenapa parah? Karena yang pertama, dia ini adalah seorang pegawai istana. Otomatis dia punya akses untuk mendapatkan pengobatan yang baik. Kalau dia pegawai istana, pada waktu itu saya membaca di beberapa sumber dari sekolah mengatakan mereka itu ada pengobatan tersendiri yang anak-anak dan istrinya bisa di situ. Berarti saya yakin dan percaya pegawai istana ini pasti pergi ke sana, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Itu makanya dia mencari Yesus. Kenapa dia mencari Yesus? Yesus belum pernah ketemu dia. Karena dia mendengar kabar kabar miracles pertama yang Tuhan berikan atau mukjizat yang pertama. Jadi dia merasa bahwa saya harus mencoba, begitu ya. Kebayang ya, Bro Johan, Bro Hanafi, dan bro-bro yang lain sudah punya anak. Kebayang kalau anaknya sakit, pasti kalau orang bilang di sana itu bisa menyembuhkan orang, pasti dengan segala kekuatan. Mungkin kalau zaman kita sekarang, kalau naik pesawat 4 kali pun ke luar negeri, kalau ada uang mungkin akan dijabanin. Kenapa? Karena itu hati seorang ayah ya, hati seorang ayah itu kayak nggak bisa lihat anggota keluarganya kesakitan, dan itulah yang dilakukan oleh pegawai istana ini. Nah, kita bisa garis bawahi anaknya sedang sakit parah, itu makanya dia mencari pertolongan terakhir. Di ayat yang 47, si Stesil boleh baca? Ayat 47. Iya, boleh. Oke. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Oke. Ayat yang 40, thank you Sister Sil, ayat yang 47 ini menegaskan kembali bahwa anak ini penyakitnya cukup parah. Dan ia meminta datang kemana? Ke tempatnya, ke Kapernaum ya. Dan dia meminta untuk datang ke sana karena dia yakin dan percaya Yesus harus datang ke sana, harus datang ke Kapernaum supaya anaknya sembuh gitu ya. Jadi dia merasa bahwa Yesus ini dari ayat 47 ini dia merasa Yesus harus ke sana gitu ya, harus bawa ke sana gitu. Jadi dia belum memenuhi. Kalau kita melihat ini beda banget ya dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu nanti kita bahas sedikit. Dia langsung beda, responnya beda ya. Lalu kita lihat di sini untuk menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Jadi ini adalah pertolongan terakhir. Jadi kalau udah hampir mati ini kayak udah last chance gitu ya. Udah dia sudah tidak tahu mau pergi kemana dan dia pergi kepada Yesus. Gitu ya. Saya baca ayat 48, saya garis bawah, saya kasih bold merah di situ. Maka kata Yesus kepadanya, kepada nobleman, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini teman-teman lihat 47 ke 48, ini kok Yesus ini begini ya, maksudnya orang datang minta tolong, anaknya sudah mati, sembuhkan anakku. Saya yakin orang ini pasti datang sudah dengan penuh pengharapan gitu ya. Pasti dia sudah, saya yakin kalau anak sudah mau mati itu pasti papanya udah sedih banget gitu. Pasti dia udah memelas gitu ya. Tapi Yesus dengan menjawab ini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya ini apa ya? Ini menghakimi ya. Dia nggak kenal sama sekali, belum mengenal, tapi langsung dikatakan. Coba Bro Johan atau Bro Hanafi, maaf selalu bro-bro ini yang saya tanya karena mereka yang kelihatan di layar saya. Kalau ada orang yang bilang begini gitu ya, misalkan pendeta gitu, tolong doakan anak saya sakit gitu. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kira-kira masih sakit hati ya. Saya yakin kenapa ya dia menyebut seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya perkataan ini di ayat 48 Yesus tujukan bukan hanya kepada si pegawai istana ini saja. Memang ke dia.
Salah satu tujuannya, tapi kepada orang-orang yang bersama dia pada hari itu. Karena orang Galilea ini, mereka ini menginginkan tanda dan mukjizat yang lain yang harus ditunjukkan oleh Yesus supaya mereka percaya. Dan Yesus merasa, kamu ini loh orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan, sudah mengenal kitab Torah, udah mengenal ini, udah mengenal kitab Musa gitu ya. Tapi kok kamu tidak mengenal Yesus saya gitu ya. Jadi firman yang mereka baca itu bukan firman yang hidup. Jadi mereka tidak mengenali kebenaran yang ada di depan mata mereka. Mereka harus ditunjukkan gitu ya. Jadi firman itu tidak berkuasa. Harus tanda dan mukjizat. Jadi mereka ini kayak Thomas ya. Kalau saya nggak melihat tandanya, tidak percaya. Jadi sebenarnya firman yang mereka baca ini jadi sia-sia. Teman-teman, berapa banyak di antara teman-teman yang seperti ini? Saya pernah seperti ini. Tahun-tahun mama saya berdoa untuk kesembuhan adik saya, 15 tahun untuk bisa jalan, gak sembuh-sembuh. Mama itu doain keluarga lain itu sembuh gitu ya, tapi dia doain anaknya sendiri gak sembuh. Saya pikir Tuhan ini gimana sih gitu, apa dia pilih-pilih ya kasih kesembuhan gitu ya. Tapi saya selalu ingat mama saya bilang seperti itu. Sembuh atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Tetapi kita harus percaya firman-Nya. Selalu berpikir, what for kita percaya kepada firman-Nya kalau kita nggak lihat tandanya gitu ya. Tetapi firman pada malam hari ini memberikan saya penguatan kembali ya. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang kalau kita sedang sakit, kayak tadi saya sakit, ini juga sedang sakit gitu ya. Berapa banyak di antara kita kalau kita sedang sakit pengen Tuhan sembuhin terus sembuh gitu ya. Tuhan baik. Kalau nggak sembuh apakah Tuhan nggak baik gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang, zaman sekarang ya, kita itu berharap bahwa Tuhan itu harus selalu memberikan mukjizat. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan mukjizatnya pusatnya, tetapi firman-Nya ya. Firman itu yang berkuasa. Walaupun Tuhan tidak memberikan mukjizat, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa ya. Itu poin penting yang saya dapatkan di 48. Baik, teman-teman, mari kita melihat sedikit karena kita belajar kebenaran firman Tuhan dan ini adalah care group ya. Jadi kita belajar ini Bible study. Jadi kita akan belajar lebih dalam. Boleh saya minta satu orang di antara kita, siapa saja? Frenzy deh. Frenzy, bisa Sis Frenzy boleh minta tolong ya. Di Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Oke, Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Oke, baik, thank you Sis Frenzy. Ini kalau teman-teman ingat, ini adalah kisah Yesus bersama perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria itu pergi ke sumur dan Yesus bertemu dengan dia dan Yesus minta air gitu ya. Ketika perempuan Samaria itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, dia langsung percaya. Dan dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, bahkan tempayannya ditinggalkan, dia pergi ke kota dan mengabarkan ke pusat. Pertama dia menghindari kerumunan, sekarang dia meninggalkan itu dan percaya kepada perkataan Yesus dan dia pergi ke kota. Dan dia memberitakan di sana Yesus itu ada. Saya bertemu dengan dia. Hanya dengan perkataan Yesus, perempuan Samaria yang tidak pernah membaca firman Tuhan, ya, tidak seperti orang-orang di Galilea, dia percaya. Nah, kita lihat apa yang terjadi seterusnya. Teman-teman di Yohanes 4 ayat 39, di sini secara cepat saya bacakan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat ya. Jadi ia mengatakan, jadi Yesus tidak membuat mukjizat pada perempuan Samaria. Dia hanya berkata ya. Kemudian di sini dan lebih banyak orang menjadi percaya karena perkataannya. Di ayat 42 saya baca yang bagian kuning ini. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu, dan bahwa dia
lah benar-benar juru selamat dunia. Teman-teman bayangkan, Yesus di Galilea itu tanah kelahirannya dan mereka sudah membaca firman Tuhan, ya, sudah tahu bagian ini, sudah banyak para nabi memberitakan bahwa Yesus akan datang, mereka tidak percaya di depan matanya. Tetapi orang-orang Samaria, orang-orang yang tidak mendengarkan atau tidak membaca, tidak memiliki akses seperti orang-orang di Galilea, mereka percaya karena firman, bukan karena mukjizat atau tanda yang diberikan Tuhan Yesus, ya. Banyak sekali, ya. Zaman sekarang saya tidak akan membicarakan gereja apapun, tapi kita sendiri. Kadang kita sering terjerat dalam bagian ini. Kita hanya mengharapkan kesembuhan, mengharapkan sesuatu blessing, ya. Blessing Tuhan, saya sudah begini-begini, tolong berkati, tolong berkati. Berapa orang di antara kita yang betul-betul percaya di dalam kesusahan pun kita percaya kepada Yesus, tidak hanya mengharapkan mukjizatnya, ya. Kalaupun Tuhan Yesus tidak memberikan mukjizat atau kekayaan atau teman-teman mungkin rugi dan sebagainya, berapa percaya kita tetap percaya nggak kepada Yesus? Itu pertanyaan yang sangat sungguh mendalam, ya. Karena iman itu bukan hanya karena mukjizat, tapi itu karena firman, ya. Jadi itu bagian yang paling penting yang saya dapatkan dari bagian ini. Baik, teman-teman, saya sedikit lagi. Semoga teman-teman tidak tertidur mendengarkan saya. Saya berusaha untuk ngomong lebih kuat, ya. Maaf kalau saya sering pegang di sebelah kiri, agak nyut-nyutan. Oke, baik. Teman-teman boleh saya minta membaca kita baca dulu di Wahyu 16 ayat 14. Boleh satu orang membacakan, bantu saya bacain. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Baik, thank you Bro Ali. Kita tahu di Wahyu 16 ayat 14 dikatakan bahwa bukan hanya, jadi miracles, keajaiban, perbuatan ajaib itu bukan hanya datang dari Tuhan. Iblis sendiri pun bisa melakukan hal itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita imannya itu berpusat hanya kepada bagian mukjizatnya dan kita lupa kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak orang yang saya tahu, mereka menomorduakan kebenaran firman, tapi mereka lebih berfokus kepada perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau bisa melakukan kesembuhan, kalau tidak salah bagian Tuhan bisa memberikan kesembuhan, tetapi ketika Tuhan tidak memberikan kesembuhan, apakah iman kita tetap atau tidak? Itu pertanyaannya. Karena Tuhan itu tidak selalu memberikan kesembuhan. Rasul Paulus saja tidak diberikan kesembuhan, ya. Padahal dia selalu melakukan mukjizat. Bahkan Yohanes sendiri pun, teman-teman penulis buku ini, Yohanes, ya, dia selalu menuliskan kitab Yohanes ini tentang mukjizat, tapi dia sendiri pun tidak pernah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus katakan Yohanes Pembaptis adalah salah satu nabi yang paling besar, melebihi Musa, melebihi Henokh. Padahal dia nggak pernah melakukan mukjizat. Tapi kenapa Tuhan bilang begitu? Karena memang dia bilang apa yang dikatakan oleh Yohanes itu adalah kebenaran. Jadi yang paling besar itu bukan mukjizatnya, yang paling besar itu adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya. Saya boleh minta satu orang buka dari Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Sis Helen boleh bantu saya bacain Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang
binatang yang luka oleh pedang. Baik, terima kasih Sis Helen. Jadi intinya teman-teman, bro and sis yang ada pada malam hari ini, ya, yang ada di Zoom meeting kita tahu bahwa tanda-tanda mukjizat itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, ya, kita tahu Yesus Allah kita, ya, bisa melakukan mukjizat. Tapi kita tahu bahwa setan pun bisa melakukan tanda-tanda mukjizat. Bahkan dikatakan dia bisa menurunkan api. Bahkan banyak hal yang setan bisa lakukan. Bahkan mukjizat sekalipun seakan-akan itu berasal dari Tuhan. Tetapi apa yang bisa membuat kita membedakannya? Kebenaran, ya, kebenaran yang kita harus pegang teguh. Karena kalau kita tahu bahwa segala mukjizat yang dilakukan oleh setan, iblis, dan para malaikatnya itu akan berpusat kepada penyesatan. Tetapi kalau Yesus tidak, ya, segala sesuatu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah berpusat kepada dirinya, tetapi selalu pusatnya kepada keselamatan umat manusia. Jadi itu bagian yang perlu kita pahami bersama. Jadi jangan terfokus iman kita hanya kepada mukjizat. Kalau gereja atau misalkan kalau pendeta ini tidak bisa melakukan mukjizat, apakah dia tidak diberkati Tuhan atau doanya tidak dijawab? Belum tentu, teman-teman. Atau mungkin kita punya saudara yang sudah sakit puluhan tahun, tapi tidak disembuh. Kita belum, apakah doa kita tergantung di awan-awan atau di siling rumah kita? Belum tentu juga, ya. Ada cara Tuhan dan waktu Tuhan, ya. Jadi jangan berpusat kepada mukjizat itu. Oke. Saya tidak bacakan bagian ini, tapi intinya teman-teman kita tahu bahwa iblis pun bisa melakukan perbuatan ajaib, ya, bukan hanya Tuhan. Jadi kita harus hati-hati membedakannya. Oke, baik. Teman-teman, saya lanjut sedikit lagi. Saya sudah di bagian penutup. Oke, ini tadi yang saya jelaskan, ya. Kalau kita baca ini hanya pemaparan saja di Yohanes 10 ayat 41, dan banyak orang yang datang kepadanya, ini Yohanes Pembaptis, dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Ini orang ini maksudnya Yesus, ya. Kita tahu bahwa Yohanes itu dikatakan oleh Yesus, ya, adalah seorang yang nabi terbesar yang pernah hidup, melebihi nabi-nabi yang sudah pernah ada. Bukan karena tanda mukjizat, karena dia nggak pernah melakukan mukjizat, tapi kebenaran firman yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Baik, saya lanjut sedikit lagi teman-teman di ayat 48. Boleh satu orang membacakan? Sis Dita boleh bacakan ayat 48, Sis? Ya, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ini saya ulang sekali lagi teman-teman. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yesus menguji kembali si pegawai istana ini. Kamu kalau tidak melihat, dia membaca apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia kena gitu, ya. Wah, ternyata Tuhan Yesus ini tahu apa yang ada di dalam hati saya, gitu, ya. Dan dia terenyuh kayaknya, ya, tersadarkan pada waktu itu. Masih Sis Dita, boleh tolong bacain di ayat 49, Sis? Ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, pegawai istana ini berpikir bahwa hanya kalau Yesus datang ke anaknya, baru anaknya itu hidup. Dia tidak tahu bahwa walaupun jarak jauh, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, gitu, ya. Lalu apa jawaban Yesus? Di ayat 50, boleh Sis Dita sekali lagi, maaf itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Teman-teman, ini kayak dari 49 sampai 50 ini kayak gampang sekali, ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup, gitu, ya. Ini perkataan Yesus. Orang itu percaya. Ya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, orang
orang itu percaya di sini bahwa imannya itu dari dia imannya hanya kalau dikatakan ini imannya itu sebenarnya pada waktu itu dia butuh pembuktian. Di ayat 49 ini dia butuh pembuktian. Di 50 ini imannya itu kayak vaksin, diaktifate ya. Jadi kayak gitu ya. Kayak iya ya. Jadi dia betul-betul percaya gitu pada waktu itu. Dan lalu dia pergi. Ini di ayat 49 dan 50 teman-teman kayak gampang dia percaya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca lebih dalam lagi dan kita pelajari sampai di ayat 50, pergilah anakmu hidup. Di sini dia ini mengalahkan kediriannya. Kenapa? Karena dia berharap Yesus itu datang, ayolah Yesus ke rumahku gitu ya. Tetapi Yesus hanya menjawab, pergilah ya anakmu hidup. Dia nggak menuruti apa yang diinginkan oleh si pegawai istana ini. Tetapi dia memberikan kebalikan apa yang diharapkannya. Jadi yang diharapkan datang, tapi yang Yesus berikan ya udah pergilah, anakmu sudah hidup gitu ya. Dia nggak bisa melihat karena pada waktu itu belum ada telepon ya. Kalau zaman sekarang mungkin harus telepon. Halo, gimana? Misalkan istrinya di rumah, anak kita udah hidup belum mungkin ya. Tapi pada zaman itu nggak ada gitu ya. Dan dia percaya ya apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dia pergi. Ya. Oke. Lanjut. Bro Johan boleh minta tolong baca di ayat 51, Bro? Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Oke. Thank you, Bro Johan. Ini kalau kita lihat ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi berarti kita tahu bahwa dia setelah Yesus katakan begitu, dia tidak langsung pulang ya. Jadi dia langsung dia sepertinya tunggu dulu baru dia balik karena hamba-hambanya ketemu dia di tengah jalan dan hamba-hambanya itu konfirmasi bahwa anaknya hidup ya. Ayat 52, Bro Panca boleh bacain ayat 52, Bro? Bro Panca, are you there? Oke. Siapa aja boleh baca ayat 52? Ya. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Oke. Ini dia bertanya ya kepada pegawainya itu. Kemarin gitu ya. Berarti dengan kata lain kita tahu bahwa si pegawai istana ini tinggal dulu di Galilea, dia nggak langsung balik ke Kapernaum karena kemarin siang berarti dia menginap karena tadi kita tahu bahwa jaraknya 6,4 dan daerah ini daerah berbahaya. Kemungkinan besar kalau dia pegawai istana, dia punya banyak uang ya dan mungkin juga penjahat-penjahat di tengah jalan akan ada yang mau merampok dia. Dan tetapi ini sangat kontradiksi. Kalau kita lihat kalau anak kita sedang sakit dan kita tahu mau mati gitu ya, kemungkinan besar seorang ayah saya yakin pasti ingin di sana di saat-saat terakhir anaknya sebelum mati. Tetapi dia memilih untuk tinggal di sana karena dia tahu, dia percaya imannya ya, mengatakan bahwa memang Yesus memberikan hidup kepada anaknya ya. Kemudian di ayat 53 dikatakan di sini, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Jadi kepercayaannya, imannya itu terkonfirmasi lagi ya, terkonfirmasi lagi dan ia dan seluruh keluarganya percaya ya. Jadi ini satu iman dari hanya mendengar kata orang, kemudian imannya itu bertemu dengan Yesus, tetapi dia masih ragu-ragu. Lalu Yesus tidak mengikuti kata hatinya, tapi Yesus memberikan satu peneguhan yang lain. Dikatakan, pulanglah anakmu sembuh. Dan dia melihat bukti yang lain, ya, bukti yang diharapkan, yaitu bahwa anaknya sembuh. Kita lihat ada peningkatan tahap demi tahap yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup si pegawai istana ini dengan anaknya.
Kalau kita lihat di ayat 52, saya ambil dari King James Version, di sini dikatakan yesterday at the 7th hour the river left him, gitu ya. Kalau kita lihat ini, teman-teman siapa tahu ada di antara teman-teman yang bukan di King James Version, agak berbeda dengan yang bahasa Indonesia, karena kita tahu pada zaman itu ada dua penanggalan ya. Jadi kalau orang Yahudi itu menghitung hari dari pukul 6 ke pukul 6 gitu ya. Jadi dari jam 6 kalau kita hitung 6 hitung sampai jam 1 itu 7 jam ya, the 7 hour river left. Jadi itu sama aja supaya teman-teman tidak mengalami kebingungan gitu ya. Itu maksudnya sama. Jadi pada waktu itu ada dua penghitungan jam, orang Romawi yang berkuasa pada zaman itu dan orang Yahudi. Tapi sebenarnya kedua-duanya sama aja. Baik, ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ini adalah tanda kedua, teman-teman. Kenapa saya garis bawahi tanda kedua? Tanda pertama tadi sudah katakan, yaitu tanda yang diminta oleh Ibu Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Tanda yang kedua diminta oleh seorang ayah untuk menyembuhkan anaknya. Kalau kita lihat, kedua mukjizat yang dilakukan Yesus di kampung halamannya sendiri, itu adalah mukjizat-mukjizat yang private, yang diminta oleh keluarga untuk kepentingan ya, untuk kepentingan kalau boleh saya katakan pribadi. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa Yesus memberikan ini? Jawabannya adalah Yesus ingin ya bahwa orang-orang di Galilea yang sudah membaca firman Tuhan, mereka kembali untuk membaca firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kenapa sih? Kenapa? Teman-teman, kadang kita membaca firman itu kayak cuman sekilas saja ya, baca gitu. Tapi sebenarnya kita tidak hidupi dan kita tidak percaya. Kenapa? Karena itu tidak berkuasa. Kita lebih mementingkan kalau kita dapat sesuatu, kita mengalami sesuatu. Itu penting, teman-teman. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah firman. Jadi firman itu adalah pusat dari iman kita. Ya. Jadi pusat iman kita itu bukan mukjizatnya, bukan tandanya. Baik, saya akan mengambil kesimpulan teman-teman. Sebelum, baik. Kita tahu bahwa kita dibenarkan oleh, ya kita tahu bahwa kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita tahu itu. Dan kita tahu bahwa iman kita itu juga anugerah. Tetapi kita tahu bahwa iman yang kita miliki itu berasal dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Jadi mungkin ketika kita mendengarkan atau melihat ketika kita melihat mukjizat, kita percaya atau kita memiliki iman. Tetapi iman yang hanya didasarkan oleh mukjizat semata itu temporary. Apa yang membuat kita memiliki iman yang utuh kepada Yesus itu adalah karena kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 18 ayat 8, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Ini adalah perkataan yang ditulis dalam Roma 18 ayat 8. Ini pertanyaan yang sangat, bukan perkataan Yesus ya maksud saya. Tetapi ini adalah satu perkataan yang ditanyakan kembali kepada kita. Jika Tuhan Yesus kembali, for the second coming of Jesus, adakah iman yang didapati? Karena iman itu sangat kadang-kadang kita merasa bahwa kita beriman, padahal sebenarnya kita tidak beriman. Karena kadang dasar iman kita itu hanya didasarkan oleh berkat atau hal-hal yang ajaib yang kita lihat. Tetapi pernahkah kita melihat tanpa berkat atau misalkan tanpa kesembuhan, adakah iman kita tetap kepada Yesus? Itu satu hal yang perlu kita highlight pada hari ini. Baik,
Bolehkah satu orang untuk ayat penutup di Roma 10 ayat 17, ada yang bisa bacakan dengan suara yang lantang? Please. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Thank you, Sis Francie. Iman itu tidak timbul. Iman itu tidak timbul dari mukjizat. Kenapa tidak dibilang mukjizat ya? Tetapi iman itu timbul akan pendengaran. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ini kita tahu ini bagian yang penting sekali. Kenapa dikatakan mendengar firman Tuhan itu hal yang sangat penting? Karena ketika kita mendengar, teman-teman kalau belajar psikologi, kalau kita mendengar, teman-teman pernah nggak pergi ke satu tempat, terus dengar lagu gitu ya, terngiang-ngiang gitu lagunya, terus tiba-tiba out of nowhere gitu kita nyanyi lagu itu kayak misalkan kita dengar lagu apa, tiba-tiba kayak kita refleks aja gitu nyanyi lagu itu. Karena kalau kita mendengar itu sebenarnya jauh lebih kuat dari melihat. Mendengar itu kita masuk ke otaknya itu, jadi kalau bagian depan itu lebih lama gitu ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus bilang pendengaran akan firman Tuhan? Karena itu prosesnya jauh lebih stay longer ya di dalam pemikiran kita. Dan kalau kita perdengarkan setiap hari, itu akan membuat apa? Membuat kita bukan percaya, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari, itu memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih baik. Teman-teman pernah nggak melihat? Tapi ini hanya contoh aja ya. Orang dihipnotis ya. Kalau orang dihipnotis itu biasanya dia disuruh mengulang kata gitu ya, disuruh mengulang kata. Kenapa itu bisa mengambil kesadaran kita? Karena memang ketika kita mendengarkan sesuatu berulang-ulang, lagu kah atau apapun, itu akan stay longer ya. Jadi makanya Tuhan bilang iman itu harus dilatih. Dilatihnya oleh apa? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin kita ada yang bergumul bahwa mungkin ada keluarga kita atau saudara kita atau mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang kita sudah doakan bertahun-tahun atau puluhan tahun, tapi itu tidak, seakan-akan Tuhan tidak memberikan mukjizat. Apakah kita menjadi tidak percaya atau iman kita hilang? Jawabannya jangan ya teman-teman. Karena iman, kekuatan, kuasa dari Tuhan itu tidak hanya berpusat kepada signs and miracles, tetapi iman kita itu berpusat kepada Kristus. Yang penting itu adalah Kristus. Dan kita tahu, kita mengenal Kristus itu dari firman-Nya. Semoga teman-teman terberkati akan firman pada malam hari ini. Dan semoga kita betul-betul memahami bahwa pusat dari iman kita itu bukan miracles atau sainsnya, tetapi firman Tuhan itu sendiri. Siapa itu firman? Yesus ya. Terima kasih teman-teman. Semoga iman kita tetap di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.